Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sajikan bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sahabat Salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf kha, makhraj dan sifatnya sekaligus cara mengucapkannya. Kita mulai dari makhrajnya. Makhraj atau tempat keluarnya huruf kha adalah tenggorokan kita paling atas atau istilahnya puncak tenggorokan. Lebih tepatnya adalah bagian dari tenggorokan kita paling atas yang berdekatan dengan lidah paling belakang. Perhatikan baik-baik, kha akan kita ucapkan sesuai dengan makhrajnya dan rasakan betul tempat keluarnya huruf kha ini. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Kita bisa merasakan ketika mengucapkan huruf kha bahwa kha itu keluar dari puncak tenggorokan kita. Kemudian sifat-sifatnya. Di antara sifat-sifat dari huruf kha adalah yaitu bahwa kha ini ketika diucapkan nafas dan suaranya mengalir. Nafas mengalir itu namanya hamas, suara mengalir atau keluar dengan lembut itu namanya rukhwah. Coba rasakan kembali. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Kita bisa merasakan nafas kita mengalir, kemudian suara juga mengalir. Yang selanjutnya, dari segi lidahnya. Dari segi lidah, sifat dari huruf kha adalah isti'la, yaitu terangkatnya lidah. Jadi lidah kita itu terutama yang bagian belakang terangkat ke atas. Ini yang disebut dengan isti'la. Coba perhatikan kembali. Kha, khi, khu, bakh. Kita bisa merasakan di situ lidah kita terangkat. Kemudian dari segi menempel ataukah tidak, maka sifat dari huruf kha ini adalah infitah, yaitu lidah tidak menempel di langit-langit mulut. Selanjutnya dari segi mudah atau sulitnya keluar, huruf kha ini masuk kategori ismat. Artinya diucapkannya itu agak sulit keluarnya. Perhatikan baik-baik. Kha, khi, khu, bakh. Nah, agak keluar dengan sulit ini, khusus pada huruf kha ini, menimbulkan suara seperti suara orang sedang tidur kemudian mendengkur. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Ada suara seperti orang mendengkurnya. Kemudian yang terakhir, huruf kha ini berdasarkan tebal tipisnya, huruf kha ini diucapkan dengan suara menebal atau istilahnya adalah tafkhim. Suara menebal itu bagaimana? Suara menebal itu adalah bahwa suara kita seakan-akan mengumpul di dalam rongga mulut kita. Suara menebal ini sebenarnya adalah efek dari sifat isti'la, yaitu sifat di mana lidah terangkat ke atas. Semua huruf yang memiliki sifat isti'la, termasuk ra ini, pasti diucapkan dengan suara menebal. Coba simak sekali lagi. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Kemudian agar suara benar-benar menebal, karena
lidah kita terangkat ke atas, maka bibir kita pun sedikit berbeda dengan huruf-huruf yang tidak memiliki sifat isti'la, di mana bibir kita itu agak menguncup. Menguncup itu pengertiannya agak menyempit sedikit, terbuka namun tidak terbuka lebar, seperti halnya kita mengucapkan huruf tipis fathah seperti ba, ta itu. Jadi terbukanya tidak selebar itu. Agak menyempit sedikit, tetapi juga jangan sampai manyun, karena manyun ini hanya untuk dhammah. Seperti ini. Misalkan kha khi khu bakh. Nah, bakh di situ bibir kita itu manyun. Jadi untuk menebalkannya bibir kita tidak perlu sampai manyun. Biasa saja, cukup agak sedikit saja. Istilahnya menguncup. Simak sekali lagi. Kha khi khu bakh. Bakh. Sahabat Salami, demikianlah tentang huruf kha. Sekali lagi, huruf kha makhrajnya ada di tenggorokan paling atas, lebih tepatnya adalah bagian dari tenggorokan kita yang paling dekat dengan lidah kita bagian belakang. Kemudian di antara sifat-sifatnya adalah hamas, nafas mengalir, rohwah, suara juga harus mengalir. Kemudian isti'la, pangkal lidah terangkat. Kemudian infitah, lidah tidak menempel di langit-langit mulut. Kemudian ismat, keluarnya agak sulit. Kemudian yang paling akhir, ro ini diucapkan dengan suara yang menebal. Demikian pembahasan kita tentang huruf kha. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama-sama. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Bila taufik wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.